warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Hari ini kembali lagi belajar bersama Ibu. Kalau kemarin kita belajar tentang Sumpah Pemuda, hari ini kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kita belajar hari ini tentang bersama-sama memberikan solusi masalah keberagaman di masyarakat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian untuk membaca indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dan indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat, serta mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan solusi yang adil terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat dengan tepat. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan keberagaman yang terjadi di masyarakat. Kedua, memahami pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Sejarah globalisasi. Globalisasi yang terjadi pada abad ke-21 telah mengubah sedemikian rupa pola pikir manusia dan dunia, baik dalam perdagangan, informasi dan komunikasi, serta hubungan perekonomian yang membawa pengaruh perubahan yang sama pada bidang pendidikan. Proses berupa sebagai akibat dari globalisasi berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Apabila keduanya secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari, maka dewasa ini di dalam era globalisasi mulai muncul yang disebut kebudayaan global. Kebudayaan global biasanya diartikan sebagai modalitas. Dalam hal ini, modalitas mempunyai pengertian modern, gaya hidup modern, ekonomi modern, budaya modern, dan pendidikan modern. Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan kehidupan global di dalam suatu ruangan dan waktu melalui internasional perdagangan, internasionalisasi pasar dalam produksi, dan keuangan internasional dari komunikasi budaya yang ditopang oleh jaringan sistem komunikasi global yang semakin canggih dan cepat. Intinya, dari proses globalisasi yang terciptanya suatu jaringan kehidupan yang semakin terintegritas. Kaitan antara globalisasi dan pendidikan terletak pada lahirnya suatu masyarakat baru, yaitu ditandai dengan New Lead-Based Society, yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik yang terus-menerus berubah dan memerlukan sikap relatif dari manusia. Masa depan dengan tepat mengawali nilai-nilai humanis dalam pendidikan. Transformasi pendidikan sebagai salah satu upaya merubah menuju Indonesia baru yang ditandai dengan perubahan transformasi dari pendidikan otoriter menuju pendidikan yang demokratis, dari pendidikan yang sentralistis menjadi pendidikan yang sentralistis, dan pendidikan yang mengutamakan elititas. Menjadikan pendidikan untuk semua serta lebih humanis dengan memperhatikan kearifan daerah sebagai model kultur sosial. Indonesia sebagai salah satu multikultur terbesar di dunia dengan kenyataan dapat dilihat dari kondisi sosiologi, kultural maupun geografi. Keberagaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, rusak lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain. Berikut video keberagaman Indonesia diterima di Italia menjadi juara paduan suara. Dampak dari globalisasi.
Belakangan terdapat kecenderungan mengutamakan kekerasan oleh kalangan masyarakat sendiri, hingga munculnya kesimpulan bahwa kekerasan yang berlarut dalam hasil produksi secara sosial melalui proses internalisasi, pengalaman konsumtif setelah pada periode sebelumnya, kekerasan ini lebih dominan oleh kekerasan negara yang dilakukan secara sistematik melalui institut-institut kekerasan. Maka, tak heran jika sampai saat ini sebagai bentuk kekerasan terus menjadi berbagai level masyarakat, hingga mempengaruhi terjadinya keletupan konflik vertikal maupun horizontal. Indonesia memiliki keberagaman agama, budaya, dan bahasa. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, Indonesia sangat membutuhkan perdamaian, keadilan, persamaan, dan seterusnya, yang merupakan unsur dari lahirnya oleh pendidikan. Tetap patut dicatat bahwa hari-hari yang terjadi justru jauh diharapkan manusia yang terdapat dalam nilai-nilai keadilan sosial, keharmonisan, keamanan, perdamaian, dan persaudaraan. Contoh memaksakan kehendak kepada orang lain secara terang-terangan. Yang pertama, menggunakan ancaman atau kekerasan. Ini adalah bentuk pemaksaan yang paling jelas. Contohnya, memaksa teman mengerjakan tugas sekolah dengan mengancam akan memukulnya. Yang kedua, menggunakan tekanan emosional. Ini bisa berupa omelan, cemberutan, atau air mata. Contohnya, orang tua yang terus-menerus merengek agar anaknya mengikuti jurusan kuliah yang mereka inginkan. Yang ketiga, menggunakan otoritas. Ini sering terjadi dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti atasan yang memaksa bawahannya untuk melakukan suatu di luar tugas mereka. Contohnya, guru yang memaksa siswa untuk mengikuti les privat tambahan. Selanjutnya, secara terselubung, yang pertama ada manipulatif. Ini melibatkan pemutarbalikan fakta atau menggunakan perasaan bersalah untuk membuat orang lain menuruti keinginan kita. Contohnya, pasangan yang terus-menerus berkata, "Kamu tidak sayang aku kalau tidak mau melakukan ini." Yang kedua, menyulut emosi. Ini bertujuan membuat orang lain terpancing dan kehilangan kontrol sehingga mau menuruti keinginan kita. Contohnya, "Terserah kamu deh kalau kamu memang tidak mau bantu aku." Yang ketiga, bersikap pasif agresif. Ini dilakukan dengan cara tidak langsung menyatakan ketidaksetujuan, namun menunjukkan melalui sikap dan tindakan. Contohnya, mengerucutkan dahi dan diam membisu saat orang lain mengusulkan ide yang berbeda. Dampak memaksakan kehendak. Yang pertama, menimbulkan konflik dan pertengkaran. Yang kedua, menghancurkan rasa percaya diri orang lain. Yang ketiga, mencegah orang lain untuk berkembang. Yang keempat, menciptakan hubungan yang tidak sehat. Nah, selesai sudah nih pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom komentar. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.